Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di video pertama kami dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan, kelas D, yang kali ini akan merepresentasikan materi yang telah kami susun dengan tema lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Masuki kepada apa itu lembaga keuangan ataupun pengertian dari lembaga keuangan itu sendiri. Secara umum, lembaga keuangan adalah suatu badan resmi yang menyediakan produk dan juga fasilitas dalam bidang keuangan serta berperan dalam memutar arus uang dalam sistem ekonomi. Lembaga keuangan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau investasi dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Dalam operasinya, lembaga keuangan mendapatkan keuntungan melalui bunga ataupun persentase tertentu dari layanan yang mereka berikan. Karena berhubungan langsung dengan dana publik, lembaga keuangan biasanya berada di bawah pengawasan dan juga regulasi pemerintah. Kemudian, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan juga eh, diganti oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan juga disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan bahwa lembaga keuangan merupakan badan ataupun lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dalam menyalurkan kepada masyarakat dan terbagi menjadi dua, yaitu bank dan juga non-bank. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, fungsi ataupun manfaat lembaga keuangan sangat beragam di antaranya, yaitu yang pertama itu tempat untuk menyimpan uang. Bentuk dari tempat menyimpan uang ini biasanya dibagi dalam rekening koran ataupun giro, deposito berjangka, ataupun tabungan. Yang kedua yaitu sebagai pembeli ataupun penyalur kredit. Bank akan memanfaatkan dana yang disimpan oleh nasabah dengan cara menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai perantara dalam pembayaran. Pada saat melakukan transaksi melalui bank, nasabah itu tidak melakukan pembayaran secara langsung, tetapi melibatkan pihak bank untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Kemudian terkait mencetak uang, yang terakhir, mencetak uang itu sebagai catatan, tanggung jawab mencetak uang ini adalah tanggung jawab Bank Sentral atau di Indonesia itu lembaganya adalah Bank Indonesia. Pembiayaan adalah salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Sebab lembaga pembiayaan berperan dalam menyediakan dana ataupun barang dan juga modal. Perihal lembaga pembiayaan ini itu telah diatur dalam Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Jika mengacu pada Perpres tersebut, pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal. Pengertiannya, fungsi utama dari lembaga pembiayaan adalah menyediakan dana. Selain itu, sebetulnya apa sih peran lembaga pembiayaan dalam perekonomian? Berikut adalah fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi. Kemudian yang kedua yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pengembangan bisnis. Yang keempat, membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang juga tinggi. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa dalam lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Mari kita bahas terlebih dahulu terkait dengan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank secara prinsipil dibagi menjadi dua, yaitu adalah bank umum dan juga bank perekonomian rakyat. Nah, fokus di antara bank umum dan bank perekonomian rakyat dibedakan menjadi hal yang sangat berbeda. Ketika skala bank umum dapat mencapai taraf internasional, sedangkan bank perekonomian rakyat hanya berfokus pada UMKM regional dan pengembangan potensi daerah. BPR dan bank umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yang sama-sama menjalankan prinsipil berdasarkan bagaimana kemampuan mengelolanya adalah secara konvensional dan juga syariah. Konvensional didasarkan pada ketentuan nasional dan internasional menggunakan sistem suku bunga sebagai alat mendapatkan keuntungan, dan syariah berdasarkan prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hasil, dan dalam hal ini dikontekstualisasikan melalui bentuk eh, sistem bagi hasil dan juga jual beli keuntungan. Sedangkan dalam perkembangan digitalisasi yang ada dalam era global saat ini, bank umum dan bank umum saja
mengambil bentuk digital menjadi layanan bank digital, yang mana bank digital beroperasi tidak menggunakan kantor fisik, melainkan hanya menyiapkan sistem pelayanan melalui produk teknologi. Tugas dari Bank Umum. Bank Umum yang pertama bertugas dalam menghimpun dana masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa Bank Umum mengumpulkan dana di masyarakat yang kelebihan dalam bentuk simpanan, dapat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka. Selain itu, Bank Umum juga melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan landa melalui lending dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, baik secara nasional maupun internasional. Dan daripada itu, Bank Umum juga melaksanakan penyediaan layanan jasa pembayaran dan keuangan untuk memberikan langsung jalan yang lancar dalam lalu lintas keuangan yang ada. Bedakan tugas Bank Umum dan juga Bank Perekonomian Rakyat dapat kita lihat dalam slide selanjutnya. Memiliki tiga fungsi utama yang disamakan, namun dalam yang pertama, terkait dengan menghimpun dana masyarakat, Bank Umum hanya mengakomodir dalam bentuk tabungan dan deposito dengan skala regional untuk UMKM setempat. Selanjutnya, ialah menyalurkan dana lending yang fokus utamanya berkaitan dengan UMKM yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Selain daripada itu, juga menyediakan penempatan dana di mana BPR menempatkan dana lebih di bank umum dalam bentuk SBI, deposito, dan tabungan. Selain daripada itu, untuk lembaga keuangan bukan bank akan dilanjutkan oleh rekan saya. Definisi lembaga keuangan bukan bank secara definisi bisa kita lihat dari layar, yaitu lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan di luar fungsi utama sebuah bank konvensional. Perbedaan paling mendasar yang membedakan lembaga keuangan bukan bank dengan bank terletak pada regulasinya, yaitu LKBB tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan reguler, ataupun deposito. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah perusahaan asuransi. Lembaga ini fungsinya murni untuk manajemen risiko. Perusahaan ini biasanya memberikan proteksi atau pertanggungjawaban atas risiko finansial yang mungkin terjadi di masa depan, baik itu terkait kesehatan, jiwa, maupun kerugian aset. Yang kedua adalah dana pensiun. Dana pensiun ini adalah entitas yang tugasnya mengelola dan menjalankan program simpanan jangka panjang. Tujuannya yaitu menjanjikan manfaat pensiun atau menjaga kepastian pendapatan seseorang ketika mereka sudah tidak lagi berada di usia produktif. Ketiga, lembaga penjaminan yang memiliki peran strategis untuk mendongkrak keekonomian rakyat. Fungsinya adalah membantu UMKM agar lebih mudah mengakses pendanaan, yaitu dengan menjamin pemenuhan kewajiban finansial atau kredit dari UMKM tersebut kepada pihak bank atau kreditur, sehingga bank merasa lebih aman untuk memberikan pinjaman melalui skema demikian. Yang keempat adalah pegadaian. Secara teknis, Pegadaian adalah lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman dana tunai kepada masyarakat dengan satu syarat mutlak, yaitu harus ada jaminan berupa benda bergerak. Contohnya mungkin seperti kendaraan, emas, alat-alat elektronik lainnya. Yang kelima adalah pasar modal. Pasar modal identik dengan sebuah ekosistem yang bertindak sebagai mitra penghubung atau marketplace yang mempertemukan pihak yang butuh dana dengan para investor yang ingin memberikan dananya. Kemudian, saya melanjutkan dari penjelasan rekan saya sebelumnya, yaitu terkait dengan pembagian jenis lembaga pembiayaan. Secara umum, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama adalah perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa. Kemudian yang kedua adalah perusahaan modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berupa modal ventura atau pemberian modal. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam hal ini mungkin dapat diaplikasikan dalam proyek-proyek pemerintah maupun proyek-proyek swasta lainnya, yang mana merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Untuk secara lebih spesifik, perusahaan pembiayaan ini terdapat beberapa jenis, berdasarkan contoh-contohnya. Yang pertama adalah anjak piutang, yaitu dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan, atau dapat juga berupa dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan jangka panjang, dan dapat diberikan untuk perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan konsumen, yaitu pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan menggunakan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Kemudian yang ketiga adalah sewa guna usaha, yakni penyediaan barang dan modal untuk
yang dapat memberikan hak opsi atau operating lease untuk digunakan penyewa selama jangka waktu tertentu dan juga untuk sistem pembayarannya secara berkala. Kemudian yang keempat adalah usaha kartu kredit, yaitu pemberian pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah perusahaan modal ventura yang dapat berbentuk pertama, penyertaan saham, yaitu penyertaan modal secara langsung kepada perusahaan pasangan usaha atau PPU untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, yang mana nantinya obligasi ini dapat dikonversikan menjadi saham, serta untuk rasio pertukaran dari obligasi kepada dengan sahamnya itu sudah disepakati dari awal. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kemudian jenis yang ketiga dari lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam hal ini dapat terbagi menjadi berbagai jenis, yaitu yang pertama adalah pemberian pinjaman langsung, kemudian yang kedua adalah refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, serta yang ketiga adalah pemberian pembiayaan subordinasi, yang mana nantinya pembayaran akan dilakukan kepada seluruh kewajiban setelah seluruh kewajiban tersebut telah selesai untuk kreditur utama. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Di sini dapat kita tarik sebuah pertanyaan, mengapa perusahaan memerlukan sumber pembiayaan eksternal? Pada dasarnya, setiap perusahaan ini tanpa terkecuali dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti membutuhkan modal yang memadai. Modal itu bukan sekadar alat untuk memulai bisnis, melainkan juga menjadi tulang punggung keberlangsungan operasional, pengembangan kapasitas produksi, hingga ekspansi pasar. Namun, pada realitasnya tidak semua kebutuhan modal tersebut dapat dipenuhi hanya dari sumber internal perusahaan. Maka dari itu, dalam menjalankan usaha ini terdapat dua sumber, yaitu dari pendanaan internal, yaitu berasal dari dana perusahaan sendiri, seperti laba ditahan atau hasil penjualan aset. Namun, sumber ini memiliki keterbatasan sehingga tidak selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan modal perusahaan. Yang kedua, ada pendanaan eksternal, yang ini berasal dari pihak luar perusahaan seperti bank, lembaga keuangan, atau investor. Bentuknya ini dapat berupa pinjaman, penerbitan saham, maupun investasi modal ventura. Pendanaan eksternal ini menjadi salah satu sumber pembiayaan yang paling banyak digunakan perusahaan di Indonesia. Dan peran lembaga keuangan sendiri di sini itu berfungsi menyediakan akses pendanaan eksternal bagi perusahaan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha ketika dana internal tidak mencukupi. Baik, untuk selanjutnya, ini lembaga keuangan sebagai jembatan modal. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara atau financial intermediary yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga kemudian disalurkan untuk kebutuhan investasi, modal kerja, dan operasional perusahaan. Ada 6 fungsi utama yang saling berkaitan dan saling menopang. Yang pertama ini fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk instrumen keuangan. Kedua itu fungsi menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit, pembiayaan atau investasi. Yang ketiga, ini ada fungsi pengalihan aset atau asset transmutation, yaitu mengubah aset keuangan jangka pendek milik deposan menjadi aset jangka panjang yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Keempat, itu ada fungsi menjaga likuiditas, yakni memastikan bahwa perusahaan maupun nasabah dapat mengakses dana pada saat dibutuhkan tanpa gangguan. Yang kelima, ada fungsi realokasi pendapatan atau income allocation, di mana lembaga keuangan membantu mendistribusikan kelebihan penghasilan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan. Keenam, ya itu yang terakhir, fungsi memfasilitasi transaksi, yaitu menyediakan instrumen dan infrastruktur pembayaran yang memperlancar aktivitas bisnis perusahaan. Untuk itu saya kembalikan kepada rekan saya Raka. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dan juga penjelasan kami terkait dari lembaga keuangan dan juga lembaga pembiayaan itu sendiri. Oleh karena itu, izinkan kami dari kelompok 2 untuk menutup presentasi dan juga video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua.